Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi yang berada di fase E, di mana materinya yaitu getaran dan gelombang, kemudian struktur dan fungsi tumbuhan, kemudian ada juga perubahan kimia dan fisika. Getaran dan gelombang, pendekatan pembelajaran yang cocok adalah student center. Kemudian strategi pembelajarannya yaitu inquiry. Alasan kami memilih pendekatan ini yaitu materi ini membutuhkan pemahaman konsep melalui percobaan, misalnya ayunan, gelombang, tali, sehingga siswa lebih mudah memahami jika menemukan sendiri konsepnya. Siswa fase E SMA sudah mampu berpikir kritis dan melakukan investigasi sederhana. Kendala jika tanpa strategi, yang pertama siswa sulit memahami materi, yang kedua siswa itu jadi pasif dan membosankan. Kemudian solusinya, 1. Gunakan percobaan sederhana, bandul atau selinki. Kemudian yang kedua, beri panduan langkah inquiry agar terarah. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pada materi 2 ini membahas tentang struktur dan fungsi tumbuhan, di mana pada materi ini kami menggunakan pendekatan pembelajaran student center. Nah, terus strategi pembelajaran kami menggunakan kontekstual CTL. Alasan kami menggunakan pendekatan pembelajaran ini serta menggunakan strategi pembelajaran ini karena materi ini dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu mengenai dengan tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan, sehingga lebih mudah dipahami jika dikaitkan dengan lingkungan nyata. Jadi siswa bisa langsung mengamati bagian tumbuhan. Nah, kendala jika tanpa strategi, siswa hanya mendapatkan atau menghafal tanpa memahami. Terus 2, kurangnya keterkaitan dengan kehidupan nyata. Untuk solusi, 1, ajak siswa observasi langsung mengenai dengan tumbuhan. Yang kedua, gunakan contoh nyata di lingkungan sekitar. Selanjutnya, materi ketiga membahas tentang perubahan kimia dan fisika. Yang pertama ada pendekatan pembelajaran, student center, dan yang kedua strategi pembelajaran berbasis masalah, problem basic learning. Kemudian alasannya materi ini cocok diawali dengan masalah nyata, misalnya makanan basi atau pembakaran. Siswa dilatih menganalisis dan membedakan perubahan kimia dan fisika. Baik, di sini saya lanjut saja. Kendala jika tanpa strategi di sini terbagi atas 2, yaitu 1, siswa sulit membedakan konsep, 2, pembelajaran hanya teori aplikasi. Baik, di sini saya akan berikan ke materi selanjutnya. Baik, selanjutnya solusi. Yang pertama, memberikan contoh kasus sehari-hari. Yang kedua, lakukan eksperimen sederhana. Baik, kesimpulan, pendekatan student center sangat cocok untuk fase E karena siswa sudah mampu berpikir kritis dan aktif. Strategi seperti inquiry, kontekstual, dan berbasis masalah membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam, bermakna, dan tidak hanya menghafal. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Ya, itu tadi adalah materi dari kami. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada tiap-tiap kelompok untuk memberikan pertanyaan. Masing-masing kelompok hanya bisa memberi 1 pertanyaan saja. Selanjutnya kami akan memberikan pertanyaan pada tiap-tiap kelompok. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Dengan bunyi pertanyaan, menurut kalian strategi apa yang paling efektif untuk membuat siswa aktif di kelas? Jelaskan alasannya. Nah, pertanyaan untuk kelompok 2 yaitu
Berikan contoh penerapan strategi pembelajaran yang sesuai dengan materi yang kalian dapatkan. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 3, apa dampak yang terjadi jika guru tidak menggunakan strategi pembelajaran yang jelas? Baik, saya kembali kepada pemoderator. Ya, selanjutnya saya akan bertanya untuk kelompok 5 dengan bunyi pertanyaan. Dari berbagai strategi yang ada, mana yang menurut kalian paling sulit diterapkan? Jelaskan alasannya. Ya, itu adalah materi dari kami, presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Karena yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan salah berasal dari kami sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.